必非我的。对，那是你的主宰，便称得上主宰。世间的主宰了。他必感凶器，剑斩星辰，尽凭老术之威。所有至尊武的力量的，他命可以使用了。Halo guys, welcome back to KD Universe. Dan hari Jumat nih bos, waktunya babak Xiahao dan Dewa Pakboy. Walaupun sepertinya Dewa Pakboy semakin hari semakin menurun penontonnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Masih ada Xiahao, sang pemuda tertinggi. Hehehe. So, di part 106 episode 108 One Mission kita semua bakal melihat pertarungan Xiahao super duper sengit. Seru sekali, sampai-sampai Xiahao mendapatkan tubuh baru guys. Hah? Tubuh baru? Nah lo, mantap kan? Maka dari itu, kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita semua sudah melihat gimana ke Xiahao yang bertarung melawan salah satu dewa alam atas, yang tidak lain adalah Yang Cai, dewa dari Taman Bunga Matahari. Pertarungan terjadi begitu sengit. Xiahao sekarang terlalu OP, apalagi setelah menggabungkan ketiga senjata terkuatnya. Pada akhirnya, Fang Cai menggunakan segala cara untuk membantai Xiahao. Salah satunya adalah mengorbankan diri dengan meledakkan tubuhnya dan tuar. Kekuatan ledakan luar biasa terjadi sampai melukai tulang tertinggi milik Xiahao guys. Pada akhirnya Xiahao pergi ke desa batu, mencoba menyembuhkan lukanya, dan dia mendapatkan sebuah senjata rahasia dari peri Ye Chan. Ayo lu, gimana pertarungan selanjutnya? Langsung saja kita pun masuk ke intro ya guys ya. 此战必胜。 Oh ya guys, mulai dari episode 108 ini opening dan endingnya jadi berbeda, jadi keren banget. Layaknya pergantian season baru, mantap asli. Memang gak berani tampilin semua karena ada lagunya guys. Takutnya bisa-bisa kena kopi kanan. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya dulu. Jadi, setelah Xiahao mengalahkan Yang Cai, muncullah dewa alam atas yang terkuat di antara ketujuh sebelumnya. Dia sedang asik berjalan di tengah kota Kekaisaran Batu. Bahkan dirinya sempat melihat semacam wayang gitu, yaitu pertarungan Xiahao melawan para dewa. Ternyata dirinya sudah mempersiapkan formasi khusus di atas langit. Saat dia menghampiri Kekaisaran, otomatis pada ketar-ketir. Semua tanah yang dia lewati bahkan auto hancur. Ngeri kali bang. Semua orang di sana ditekan dengan kekuatannya. Tapi ternyata kedatangannya itu supaya mereka mengirimkan pesan kepada Xiahao agar dia muncul. Dan benar saja, Xiahao segera dikirimkan pesan dari menterinya. Dari dalam pesan itu berisikan ada seorang kakek tua yang muncul di kota dan ingin menemui Kaisar Xiahao. Namun sang menteri khawatir ketika terjadi pertempuran bakal membahayakan para warga sipil tentunya. Singkat cerita, malamnya Xiahao berpamitan untuk kembali ke Kekaisaran Batu. Sebelum dia pergi, sang kakek patriark memberikan 2 tulang sejati kuno. Mungkin bisa dia pakai nanti. Xiahao juga menyuruh sang batu dewa dan ulat surgawi untuk tidak mengikutinya lagi. Xiahao hanya tidak ingin membahayakan teman-teman keluarganya dalam pertempuran ini karena dia yakin kalau pertempuran ini merupakan tanggung jawabnya seorang diri. Walaupun memang sang batu dewa dan yang lainnya itu merupakan bantuan yang sangat bagus, tapi dia menyuruh peri Ye Chan untuk membawa mereka. Bahkan ketika Xiahao beranjak kaki dari sini, Ye Chan sudah bebas. Terserah dia mau pergi kemana, Xiahao tidak bakal menangkapnya lagi.
Tapi ternyata si Yue Chan itu bakal menunggu Shihao di sini guys. Cie, sudah cinta berat nih menunggu kepulangan suami ya. 我在此等你。 Sang kakek patriark hanya berpesan agar satu hal paling penting daripada semuanya, yaitu tetap hidup. Semua orang sebenarnya tidak rela akan kepergian Shihao, tapi udah gak ada pilihan, akhirnya dia pun pergi. 我一定凯旋。 Saat sampai di sana, sudah menunggu si kakek tua. Shihao langsung masuk ke formasi ilusi ruang dan waktu miliknya guys. Si kakek mengajak untuk duduk dan minum bersama. Akhirnya kita mengetahui nama si kakek adalah Huang Yu, berasal dari kuil immortal atau kuil abadi. Huang Yu sempat mengajak Shihao untuk masuk ke kuil abadi mereka. Tentu Shihao menolak, karena dia kan orangnya itu bebas. Dalam artian praktisi bebas, tidak mau terikat kepada sekte manapun. Sang kakek Huang Yu sebenarnya tidak ingin bertarung, jadi dia memberikan Shihao 3 syarat. Yang pertama, kebetulan Huang Yu adalah ras burung, sehingga dia ingin mencoba meminjam metode Kunpeng milik Shihao. Yang kedua, dia ingin melihat tulang tertinggi Shihao secara langsung. Huang Yu berjanji nggak bakal merusaknya atau menyentuhnya. Yang ketiga, Huang Yu ingin menyegel Shihao selama 100 tahun, supaya dia berkultivasi selama 100 tahun non-stop. Tujuannya agar Shihao berhasil menyalakan api ilahi. Lah. Ini si kakek ngatur-ngatur ya. Tentu Shihao kesal dong. Hidup dan matinya kok diatur ya kan? Karena sudah begini, maka hanya ada kata pertempuran. Segera Huang Yu mengeluarkan burung emasnya yang sebesar 1 kota. Buset, gede amat. Monster-monster kuno pun dia serap untuk memperkuat diri. Bagi Huang Yu, Shihao terlalu egois, tidak mementingkan nyawa orang-orang penduduk negara batunya. Ternyata burung emas itu merupakan salah satu tubuh sejatinya. Dengan memakan beberapa nyawa, dirinya bakal diperkuat. Tapi ternyata bukan cuma para monster. Sekarang para rakyat pun bakal dia makan. Shihao auto murka dong. Dia mengeluarkan tombak ilahi dikombo dengan teknik yin dan yang sehingga tuar. Burung emas auto terganggu. Shihao ingin memancing sang kakek tua pergi menjauh dari kota. Ketika para pasukan ingin membantu, mereka malah disuruh Shihao pergi dari sini, segera mengevakuasi para penduduk, meninggalkan kekaisaran. Huang Yu sempat membahas soal Peri Yue Chan. Sebenarnya Peri Yue Chan adalah orang yang sangat beruntung, di mana Peri Yue Chan dianggap bakal menjadi pendamping tuan besarnya di masa depan. Nah, tapi karena perbuatan Shihao yang mengganggu Peri Yue Chan sampai menangkap salah satu tubuhnya, itu membuat sang tuan besar auto marah dan ingin agar Shihao dimusnahkan. Jadi Huang Yu itu punya tuan besar guys yang jauh lebih kuat, sehingga tanpa basa-basi, pertarungan pun terjadi. 必非我的，这应该是你的主宰， 便称得上主宰。 世间的主宰了。 Shihao kesal Huang Yu kebanyakan bacot, tapi Huang Yu kuat sekali. Hanya menggunakan gelas pun bisa menahan serangannya Shihao. Tidak disangka, formasi Huang Yu sampai bisa menerbangkan kerajaan batu. Sebenarnya Huang Yu sudah memperhatikan saat Shihao membantai para dewa alam atas yang sebelumnya guys. Jadi Huang Yu sudah tahu banyak soal pola pertempuran Shihao, mau itu kekuatan, kemampuan, teknik dan yang lainnya. Bagi Huang Yu, Shihao ini seorang jenius langka, karena hanya dengan dirana penghimpun formasi tapi bisa membantai 3 dewa alam atas sekaligus. 烈镇静的修为竟能他心机竟如此深。 Namun sayangnya Shihao masih muda dan ceroboh. Itu hanya bakal membuat dirinya mati dengan cepat. Saat Huang Yu hampir menangkap Shihao, dia tahu
itu bahaya dan segera menggunakan armor abadi. Dari situlah Huang Yi mulai serius. Singa kuno pun dilancarkan dan tuer. Dengan satu jari mudah menahan dan mementalkan Shahao. Buset, sekuat ini gimana cara lawannya coba ya kan? Tapi sempat tadi Shahao melihat Huang Yi meminjam kekuatan dari senjata pusaka cincinnya. Tapi Huang Yi nggak peduli, karena hari ini adalah hari kematian buat Shahao. Sehingga pertempuran pun kembali terjadi. Sengit sekali guys. 剑斩星辰，极品宝术之威， Huang Yi penasaran Shahao pernah mendapatkan gulungan kulit binatang dan teknik pedang kaligrafi. Kerennya lagi, Huang Yi sudah tahu kalau Shahao menerobos karena Venerable. Dan Shahao berhasil menerobos saat dia memakam pil Nirvana kecil kemarin guys. Wow, tentu Huang Yi mengetahui itu semua. Apalagi dia juga tahu Shahao memiliki metode rahasia reinkarnasi tulang tertinggi. Jelas kalau Huang Yi mengetahui semua keterampilan bertarung Shahao ini sungguh berbahaya. Ibaratkan musuh tahu kemampuan kalian guys, jadi dia tahu cara untuk mengkonternya, kan susah dilawan nanti ya. 扭转战局，轮回秘法，都是道场见证。 Sekalinya Huang Yi melancarkan serangan ribuan bulu burung, menekan Shahao sampai mundur beberapa langkah. Ditambah bulu biru dan tua. 所有 Shahao auto terpental jatuh ke bawah. Ada kesempatan Shahao segera mencoba membawa Huang Yi keluar dari kota kekaisaran batu. Namun sayangnya sepertinya nggak ada kata kabur. Apalagi saat Huang Yi mengeluarkan harta dupa bulu bangau emasnya guys. Di mana dupa itu mengaktifkan formasi di tengah kota yang menekan para penduduk. Semakin lama bakal semakin besar tekanannya pula. Bisa-bisa pada meninggoy. Shahao tidak membiarkannya dan mencoba menyerang. Sialnya lagi, itu dupa emas layaknya lilin guys. Semakin habis dupanya, semakin kuat pula tekanannya. Kalau sampai habis tidak bersisa, maka semua rakyat auto terbantai. Mau tidak mau, Shahao harus segera mematahkan formasi itu sehingga dirinya terus menerjang. Huang Yi memastikan kalau dia menerima ketiga tawarannya di awal-awal, pasti dia bakal membantu Shahao menyatukan ke-8 domain. Nyawa penduduk kerajaan batu juga bakal diampuni, dan Shahao akan menjadi sepenuhnya penguasa dunia bawah. Huang Yi mengajak Shahao bekerja sama untuk menghancurkan istana Venerable. Karena katanya di sana terdapat bab lain soal True Primordial Record. Namun, yang bisa masuk ke sana itu cuma di dana Venerable. Jadi Huang Yi ingin memanfaatkan Shahao untuk masuk ke dalam sana guys. Sialnya formasi penekan semakin diperkuat, penduduk semakin sekarat, sehingga pertarungan mereka pun kembali terjadi. 杀了你，发红头了，不选了就 Kali ini super sengit. Shahao menunggu momentum dan tuer. 你太高估自己了。 Saat Huang Yi mendekat, tulang tertinggi pun dikeluarkan. Tapi sayangnya itu sudah diketahui oleh Huang Yi. Namun bukan itulah maksud Shahao guys. Di mana sudah disiapkan kristal dewa pebantai yang kemarin Ye Chan berikan. Kalau ini pasti Huang Yi belum tahu kan? Sehingga kristal diaktifkan, membuat Huang Yi nggak bisa kabur dan tertekan. Ini merupakan formasi pembantai sekali pakai. Huang Yi yang murka segera menerjang namun tuer. 是你，代价的。 Dia malah terkena serangan reinkarnasi tulang tertinggi Shahao dan menghilang. Wow, mantap. Yang ternyata itu adalah tubuh bonekanya Huang Yi. Yang asli itu si burung emas guys. Wadidaw. Shahao mengaktifkan tulang pemberian sang kakek patriark. Dengan ini dia bisa mengaktifkan tulang tertinggi lagi.
Tapi sayangnya sudah ketahuan oleh Huang Yi, jadi tidak 是 berani. 在我的力量的。他明 Namun itu juga sempat membuat dirinya kaget karena Shihao berhasil melukai dirinya. Padahal baru di ranah Venerable pula, ya kan? Walaupun dirinya yakin pasti makin lama Shihao bakal semakin capek, semakin banyak menggunakan kekuatan besar, bahkan semakin cepat lelah, ya kan? Jadi coba kita lihat seberapa lamakah Shihao bisa bertahan. 也许海量精气，这些东西威力惊。 Shao menggunakan tulang pemberian kakek Patrick yang kedua. Sayangnya, dupa bulu emas sudah mau habis. Karena ketika itu habis, maka semua penduduk kota auto meninggoy. Dan benar saja, satu kota pun dihancurkan. Para penduduk mulai sekarat setengah mati di bawah tekanan formasi bulu emas. Tapi tiba-tiba tulang tertinggi milik Shihao berdegup kencang, di mana itu berubah menjadi tubuh emas. Setelah Shihao naik ke ranah Venerable, dirinya mengalami pemulihan yang sangat cepat. Bahkan Shihao bisa menggunakan tulang tertingginya lagi. Udah gitu, muncul satu sosok tubuh emas Shihao guys, berwarna putih. Kalian saksikan saja. Dengan sekarang, Shihao bisa melancarkan tubuh emasnya untuk bertarung. 也变得更强了。 Huang Yi pun langsung ditekan dengan teknik reinkarnasi tulang tertinggi. Dan sekarang gantian guys. Kini dia dibantai habis-habisan oleh tubuh emasnya Shihao. Pada akhirnya, dupa emas berhasil dihancurkan dan formasi penekan pun menghilang. Tubuh emas Shihao bekerja sama menghentikan Huang Yi dengan tulang tertinggi. Setelah dihentikan, waktunya bagi tubuh asli Shihao untuk menerjang. Dan keren juga nih Shihao ya, mendapatkan tubuh emas. Ngeri kali bos. Wait. Kalian mau kemana dulu guys? Mimin kasih tahu. Kalian jangan sampai kaget sama spoiler di akhir ya. Langsung saja kita masuk ke bagai spoiler buat part 107 episode 19-nya. Jadi guys, pertarungan si Shihao melawan para musuh bakal berlanjut. Buset, ini benar-benar keren sekali sumpah. Apalagi tubuh emas Shihao kuat sekali. Mimin kira setelah melawan Huang Yi maka sudah selesai. Tapi ternyata masih banyak musuh lain yang bakal muncul untuk melawan Shihao. Kalau dari gini sih kelihatannya negara batu sudah mulai hancur ya. Haduh. Shihao nggak ada kata istirahatnya bertarung terus-menerus. Tentu dirinya sangat kesulitan. Musuh-musuhnya kuat menggunakan teknik tingkat dewa pula. Tapi Mimin kasih tahu kalian siap-siap ya. Persiapkan telinga dan mata kalian baik-baik. Jadi nantinya akhirnya Dewi Willow bakal muncul. Dia melangkah secara perlahan di samping mayatnya Shihao. Hah? Mayat? Jadi Shihao meninggoy dong di episode minggu depan. Kok bisa ya? Mimin sih nggak heran ya. Soalnya dia melawan Dewa Non-Stop seorang diri. Udah gitu kita tahu dia mempunyai luka di dalam tulang tertingginya ya kan? Maka nggak heran sampai bisa meninggoy. Wadidaw. Gimana ceritanya nih guys? Makin penasaran dengan kelanjutannya pastinya. Mimin juga soalnya nih. So selesai dulu untuk part 106 WMSJ One Mission C. Update lagi nanti di hari Jumat di minggu depan. Dan pasti hanya di sini guys. KD Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.